Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Refleksi Gema tanggal 7. Saudara, renungan kita hari ini diberi judul oleh penulis Gema Kegagalan Mendidik Anak yang terambil dari kitab Kejadian 37. Karena itu saudara boleh membuka Alkitab saudara, baca keseluruhan pasal 37 ini supaya lebih mengerti dan memahami isi renungan kita hari ini. Sebab saya tidak akan membacakan keseluruhan pasalnya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk rahmat dan penyertaan Tuhan. Kami sudah boleh ada di bulan yang kedua tahun yang baru ini. Semua atas berkat Tuhan. Ya Bapa, kami dengan rindu kembali menghadap Tuhan. Kami mau diingatkan, diajar kembali oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Berkati pemberitaan firman-Mu, berilah kami hikmat bijaksana agar kami mengerti dengan baik, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada sekolah untuk bagaimana mendidik anak. Kita sebagai orang tua ketika dititipkan anak oleh Tuhan, maka kita mengalami proses belajar yang tidak pernah berhenti. Cara kita mendidik anak yang satu belum tentu bisa diaplikasikan untuk anak kita yang lain. Cara mendidik anak di fase usia tertentu sudah pasti berbeda dengan fase usianya yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita sebagai orang tua berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita berharap mereka tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang membanggakan. Dan ketika kita gagal melakukannya, maka kita akan merasa sedih. Ketika anak-anak kita gagal, tak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah karena kesalahan orang tua. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari pasal 37 ini, kita tentunya sudah tahu ceritanya bagaimana saudara-saudara Yusuf menjual adiknya. Kita tahu ceritanya tapi mungkin gak pernah dengan serius berpikir kok bisa ya, kok tega ya saudaranya sampai menjual adiknya. Bahkan sebelumnya berencana untuk membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini tentunya gak terjadi dengan tiba-tiba. Apa yang mengakibatkan saudara-saudaranya bertindak seperti itu? Itu semua akibat kegagalan Yakub mendidik anak-anaknya sebagai orang tua. Mari kita pelajari penyebab kegagalan Yakub. Yang pertama, poligami. Poligami yang dilakukan oleh Yakub ini menimbulkan persaingan antara istri dan juga berpengaruh terhadap anak-anak. Sejak semula Yakub mencintai Rahel, dia tidak mencintai Lea. Dia menikahi Lea karena kelicikan Laban ayah mertuanya. Yakub juga menikahi Zilpa dan Bilha, dua gundiknya. Mereka menjadi istri kelas 2 yang sudah pasti kurang diperhatikan. Nah, persaingan antar istri ini berakibat pada persatuan antara anak-anak. Jadi kita nggak heran kalau terjadi hal yang diceritakan tersebut, saudara. Yang kedua, praktik poligami yang berpotensi menimbulkan persaingan ini diperkuat lagi oleh sikap Yakub yang pilih kasih terhadap anak-anaknya. Kita baca ayatnya yang ketiga. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Jadi saudara, setelah Yusuf lahir dan Rahel ibunya meninggal, Yakub menjadi lebih berlebihan lagi memperhatikan Yusuf. Saudara, kita bisa bayangkan ya rasanya jadi saudara-saudaranya Yusuf. Ibu mereka kurang diperhatikan oleh ayahnya. Mereka pun dinomor sekiankan. Maka sudah pasti yang terjadi seperti kisah yang kita tahu. Seperti sinetron-sinetron atau drama di mana anak-anak kemudian saling bersaing. Hanya demi kasih sayang orang tua, berebut perhatian orang tua. Saudara, maka pelajaran penting bagi setiap kita. Jika kita sudah punya keluarga yang utuh, buanglah jauh-jauh keinginan untuk punya pasangan lagi, entah itu poligami atau selingkuh. Saudara, kebahagiaan keluarga bisa diusahakan bersama. Tetapi selingkuh apalagi poligami sudah pasti merusak keutuhan rumah tangga. Rumah tangga yang kita bangun dengan janji di hadapan Tuhan.
Nah, keutuhan rumah tangga yang rusak ini sudah pasti juga akan menyakiti anak-anak dan merusak anak-anak kita. Yang kedua, sayangilah anak-anak kita dengan sama rata. Singkirkan favoritisme, hindarilah sikap pilih kasih atau diskriminatif terhadap anak. Contoh paling mudah, saudara. Kalau anak-anak kita ribut, biasanya secara nggak sadar kita cenderung membela yang satu gitu ya. Atau kita biasanya meminta anak-anak kita yang paling tua untuk ngalah. Padahal belum tentu dia yang salah. Saudara terburu-buru untuk mengambil keputusan tanpa mengetahui kebenarannya, ini bisa berakibat fatal. Atau contoh yang lain, kita memuji-muji anak kita yang satu dan menyinggung kelemahan anak kita yang lain di depan mereka. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini perlu untuk kita hindari. Karena apa? Karena akan menyebabkan iri hati dan persaingan antar anak. Kita perlu memberikan perhatian kita secara khusus kepada masing-masing anak kita secara pribadi. Saudara, sebagai orang tua, kita juga perlu untuk saling mendukung antar pasangan. Dan yang paling penting, kita harus terus belajar, terutama dari firman Tuhan. Kita harus tahu kebenaran dari firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan terhadap anak-anak kita. Di masa sekarang, anak-anak kita terpapar dengan berbagai macam informasi yang sangat mudah didapat. Karena itu orang tua perlu kebijaksanaan, perlu hikmat yang benar. Untuk apa? Untuk bisa membimbing mereka, mendidik mereka ke arah ke jalan yang benar, sehingga mereka boleh menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk boleh mengintrospeksi diri kita. Apakah sebagai orang tua kita sudah mendidik anak-anak kita secara adil? Biarlah Tuhan yang terus menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami tahu kami penuh kelemahan. Kami tidak sempurna. Karena itu kami mau terus bersandar kepada Tuhan. Kami mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh beroleh hikmat bijaksana yang dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi orang-orang seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau kehendaki. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, dan berkati kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kita hikmat bijaksana dalam mendidik anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.